وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berhadir di tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita sama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu istiqomah dan diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dan diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan pengajian kita sebagaimana biasa. Kita ulangi sedikit halaman 7 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Adab yang ketujuh, ketika kita sudah bangun guring malam, yaitu bangun subuh, hendaklah salat subuh berjamaah karena fadilatnya seperti pahala beribadah semalaman suntuk. Walaupun ini agak berat, tapi apabila kita qawa bangun dan sembahyang kita berjamaah, itu pahalanya bonol. Karena itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat, tidak pernah ditemukan dalam riwayat hadis itu Nabi kita itu sembahyang tuh sorangan, sembahyang fardu, pasti sini sembahyang berjamaah terus. Jadi kada pernah Nabi kita tuh sembahyang sorangan, sembahyang fardu lah. Sembahyang sunat tuh banyak aja sorangan. Sembahyang wajib, sembahyang fardu sini selalu sembahyang berjamaah. Terus halaman 8. Hendaklah setelah salat subuh membaca wiridan, artinya berwirid. Sebenarnya ada cuma imbas sembahyang subuh aja. Setelah salat fardu 5 waktu kita disunahkan berwirid. Berwirid itu ya seorang orang yang baca nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian membaca ayat kursi, berdoa. Nah itu seorang orangnya. Jangan imbah tuntung salam langsung bekaliangan misalnya sing kaliangan nih. Artinya kita ada nang dibaca wiritan, karena Imam Al-Habib Abdul Al-Hadad berkata, man laysa lahu wirdun bahwa kirdun. Siapa nang kada bisi wiritan maka ia warik. Nah, warik kirdun tuh warik, artinya loncat-loncat tuh jauh warik tuh gawiannya. Artinya betul-betul sembahyang berloncat, mendatangi mengapung kaliangan paget misalnya orang. Nah jadi kita sunnah berwirid, karena di antara wirid kita itu di antaranya membaca ayat kursi lah. Apalah ayat kursi lah. Membisi kursi ada jadi rumah kursinya kada ayat kursi kada hafal. Nah jadi ayat kursi itu dibaca imba tuntung sembahyang. Ujar Nabi, barang siapa membaca ayat kursi imba tuntung sembahyang, maka tidak ada di antaranya dan antara surga itu kecuali kematian. Tidak ada penghalang dari dirinya dan dari surga kecuali kematian. Artinya bilanya mati, imba sembahyang tuh baca ayat kursi, matinya misalnya masuk surga aminya.
Nah, itu jaminan dari Nabi SAW membaca ayat kursi. Belum lagi baca yang lain-lain lah. Nah itu luar biasa membaca wirid tentang sembahyang. Inilah bila kita tuh sembahyang sorongan pasti koler berwirid. Itu sudah teruji, sudah ulun mengalami sudah. Bila sembahyang sorongan pasti koler berwirid. Tapi kalau sembahyang berjamaah mau kada mau kita mengikuti imam berwirid, kita 4 jauh berwirid. Mun kita kada hafal wirid dengarakan wirid imam, maka kita dapat dua pahala. Kita duduk di majelis juga kalau ngarannya majelis, kan artinya tempat duduk. Di situ orang berzikir, seorang berwirid, seorang bermaulid. Nah kayak kita nih, ada yang baca rawi, ada yang baca syair, ada yang menyauti, ada yang kada bisa lalu menyet bana aja sambil ngantuk tuh, nah dapat juga rahmat Allah, dapat juga keampunan dari Allah, insyaallah dapat juga syafaat Nabi gitu. Nah kayak itu juga kita misalnya sembahyang berjamaah kita kada hafal wirid tapi imam berwirid dengarakan gitu, bila imam berdoa aminakan, kita dapat juga rahmat Allah subhanahu, dapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya wirid-wiridan yang kita hafal yang betul sembahyang tuh kayaknya kada beristilah menghafali. Kenapa jadi kita hafal? Karena terbiasa kita mendengar orang-orang bahari, kai-kai bahari, imam-imam bahari itu membaca wirid di langgar di masjid itu banyaring, bemik. Ya kalau ini kita orang-orang NU nih, lain kayak bubuhan Muhammadiyah kayaknya bawi itunya masing-masing aja gimit-gimit. Tapi kalau kita nih imam menyaring pakai mic itu mengelajari makmum supaya makmum bisa, supaya makmumnya hafal. Dan alhamdulillah orang terbiasa mengikuti sholat berjamaah, insyaallah hafal itu wiritan walaupun kada beristilah menghafal. Nah jadi itu manfaatnya membaca wirid banyaring. Biasanya imam kan menuntunnya namanya yang lainnya mengiringi. Nah kayak itu membaca wiritan seperti zikir kalau orang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali biasanya maghrib menambah subuh. Ya istighfar astagfirullahaladzim alladzi sebelum berdoa biasanya kalau berdoa yang nomor 2. Tapi di masjid kita ini ulun ulah doanya sekali aja. Nah, tapi mbahnya itu berdoa ya, Kang. Napa Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa aja Bang 2 kali, cuman nang mengaminakan tuh biasanya tuh sekali aja gitu. Nang sisanya tuh nang Rabbi firli wa liwalidayya itu sama-sama membaca. Nah, kemudian salawat ada juga dalam wirid kita membaca salawat. Ada juga baca salawat. Nah, di antaranya imbah tuntung sembahyang subuh tuh ada situ salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika. Itu kah? Kullama zakaraka zakirun itu itu salawat itu. Nah, ratib. Nah, ratib itu ya wiritan itu ya ratib. Nah, doa. Nah, ada juga doa situ. Imam berdoa kita mengaminakan. Nah, dan yang lainnya banyak kayak lagi kita bersalawat lagi kita bersalaman kan salawat Allahumma shalli ala bersalaman ya Allah sambil kita bersalawat baca salawat. Nah jalan bubuhan sebelah itu bid'ah itu ya. Padahal ada aja hadisnya ujar Nabi apabila orang Islam ini tetamu ia bersalaman nih sambil membaca salawat kepada Nabi. Sebelum inya berpisah atau sebelum inya melapas tangannya bersalaman itu sudah diampuni dosa-dosa inya berdua nang bersalaman itu. Nah, jadi makanya kita bila bersalaman ada mesti betul sembahyang lah salaman kawan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara akhlak mulia Rasulullah itu bila tetamu orang sidin berdulu menyalami. Nah, sidin berdulu menyalami bersalaman nih. Tapi bersalaman ini wan bubuhan lelakian aja lah. Binian udah boleh, kalau pacar udah boleh itu, kalau bini orang itu bukan mahramnya itu dosa tangan, kecuali kaos tangan lah atau belapik tangan. Jadi misalnya
cewek-cewek nih hari raya ketemu lan pian bersalaman gitu ya, bukan mahramnya atau oh iya kisahnya nih bukan kata-katanya lah bukan mahramnya lah, bukan kayak ini, bukan muhrim ya, muhrim tuh orang yang beihram, muhrim tuh orang yang beihram, nang wujudnya tuh mahram, bukan mahramnya. Nah jadi bila kita salaman lawan kawan kita, nah sunat kita membaca salawat. Nah baca salawat bila kita berpisah, sebelum berpisah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya saudara, sampai terbit matahari. Nah mun kada kau menggawi hari-hari sekali barang seumur hidup, sembahyang subuh berjamaah, berwirid, berzikir sampai timbul matahari. Sampai timbul, bisa lah melihat timbul matahari. Kira-kira berapa menit ya setelah ulun tuh kadang menghitungi menitnya bang di masjid itu jam digital tuh bila sampai serak tiba bunyi. Dan memadakan ya di jam digital yang di atas toh. Bila sampai waktu isyraq tuluk ya, tulisannya tuluk, kayaknya tuluk usyamsi artinya terbit timbul matahari. Nah, bila timbul matahari, hampir kita sudah berwirid, lalu sembahyang isyraq. Nah, jadi amun kada kawa menggawi hari-hari sekali barang seumur hidup berwirid imbah tuntung sembahyang subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Nah, imbahnya kita sembahyang salat isyraq. Cuman lah matahari tuh terbitnya tuh maksudnya saikungan mataharinya timbul, amun nang masih belum timbul itu belum boleh lagi kita sembahyang sunat, haram hukumnya sembahyang sunat. Kita haram kalau sembahyang sunat imbah tuntung sembahyang subuh tak, kecuali sudah timbul matahari. Ini misalnya kita di pinggir laut misalnya lah, kita melihat tuh tenggelam dan terbitnya matahari, tapi menggaya kita kayak ini tuh lindung-lindung pohon gata kada melihat. Jadi matahari tuh kayak ini. Nah, ini contoh tangan ulun ini matahari. Nah, timbul. Nah, tak angkat sudah sekira-kira 1 tombak ya. Hanya di situ boleh sembahyang isyraq. Amun masih kayak ini lagi, hanya separuh matahari itu kada boleh lagi sembahyang, haram. Apalagi belum muncul. Ini maksudnya sembahyang sunat, imbah tuntung sembahyang subuh kita haram sembahyang sunat. Sembahyang sunat kecuali sudah timbul sebagian matahari. Nah itu hanya sembahyang isyraq. Nah bila kau menggawi itu jar Nabi, siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian dia berwirid berzikir sampai timbul matahari, kemudian sembahyang isyraq 2 rakaat, inya diberi pahala haji umrah sempurna. Nang kaya orang nang berhaji juga kan kada keluar duit kelak. Men orang tolak haji keluar duit berpuluh-puluh juta, uyuh awak tolak ke sana berapa misalnya sebulan lah. Nah, amun kita kada berduit nih, kawa juga kita mendapatkan pahala haji. Bahkan kita kada boyo-yo keluar duit itu dengan cara kita sembahyang subuh berjamaah sampai berwirid sampai timbul matahari sembahyang isyraq 2 rakaat. Mun kawa imbah itu pang hanyar manurih, imbah itu pang hanyar beraktivitas berjualan, supaya gawian dunia kita itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kada kawa hari-hari jualan sekali barang seumur hidup mengamalkan sunnah Nabi itu. Hari-hari kau menggawi itu sebenarnya hari-hari biar dapat pahala haji, walaupun tetanya kan haji. Nah sempurna ini mabrur hajinya. Nah kayak itu sampai terbit matahari, agar awal-awal catatan amal pada hari itu bagusnya karena sembahyang di awal waktu, di dalam waktunya, karena malaikat pencatat amal bergiliran mencatat amal pada siang dan malam. Jadi malaikat nang malam tuh nah, bila sampai subuh kena naiknya ke langit,
laporan sama Tuhan, melaporkan amal-amal hamba ini, ada nang maksiat, ada nang taat, ya Tuhan catat. Tuhan tuh maha tahu emang biar kada dilaporkan oleh malaikat yang Tuhan tahu wae. Tapi prosedurnya itu kena naik nang malaikat malam nih, nang tugasnya habis dah, mulai besip tuh. Kira turun pulang malaikat nang siang deh, mencatatinya amal-amal manusia nang nyegai waktu siang nih. Nah itu telah diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah itu jangan dibaca SAW lah. SAW itu ke singkatannya aja, sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga Allah SWT ya. SWT itu subhanahu wa ta'ala. Ini kan zaman bersingkat-singkatan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Rasulullah, barang siapa membaca 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Surah Hasyr itu kan panjang, cuma 3 ayat terakhir ya dibaca. Ini amalan pada waktu subuh. Maksud pada waktu subuh itu imbah tuntung sembahyang subuh, membaca 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Apalah ayatnya? Itu di sebelah itu kena ayatnya lah, belum lagi. Nah, maka niscaya Allah mewakilkan menugasakan dengannya, dengan sebab orang itu membaca 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr. Berapa nang ditugasakan Tuhan? Yaitu 70.000 malaikat. Banyaknya 70.000 malaikat lah. Yang mana malaikat itu mendoakan orang yang membaca 3 ayat daripada surah Al-Hasyr nih, hingga sore hari. Kan kita bacanya subuh 3 ayat itu, lalu 70.000 malaikat mendoakan kita nih. Kada beampian mendoakan sampai sore. Nah, pegarang isi doanya, ya Allah, ya ampuni dosa-dosanya ya Allah. 70.000 tuh mendoakan, ya Allah rahmatinya, ya Allah matikan dia keadaan beriman husnul khatimah, ya Allah selamatkan inya di dunia, selamatkan inya di kubur, selamatkan inya di akhirat. Nang masih jomblo misalnya kawinakan inya ya Allah. Saya janda misalnya lakasakan belaki misalnya. Nang bagus-bagus malaikat mendoakan. Nah, 70.000 pulang. Mohon kita nih menyuruh orang nih mendoakan kita, paling sekalinya mendoakan. Itu kan diampluki dulu. Maka diampluki kan ada mendoakan. Malaikat ini kan ada amplukannya. Nah, mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia orang yang membaca 3 ayat surah Al-Hasyr itu mati pada hari itu, misalnya tengah hari misalnya mati, meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Mati syahid itu syahida yashhadu syahdan bahwa syahidun wa dzaka mashhudun. Syahid itu artinya menyaksikan. Artinya orang yang mati syahid itu disaksikan oleh para malaikat bahwasanya orang ini orang baik. Orang ini amun kita nih meninggal dunia, nang orang nang menyembayangan kita tuh kita menyaksikan, untung sudah. Ujar nang imam salat fardu supaya isyhadu bi anna hadzal mayt min alil khair ya, arti khair itu baik. Isyhadu, saksikanlah wahai para hadirin, bi anna hadzal mayt, dengan bahwasanya ini mayat nih, min al khair, daripada ahli kebaikan. Khair ya berataan artinya baik gitu. Ada riwayat mengatakan bila 40 tuh menyaksikan, 40 orang menyaksikan, maka si mayat itu diampuni oleh Allah Ta'ala seberataan dosanya, diampuni Tuhan. Apakah lagi malaikat menyaksikan? Malaikat menyaksikan bahwa ini orang baik. Jadi orang mati syahid itu orang yang disaksikan oleh malaikat bahwa ini orang baik. Dan orang yang mati syahid itu di dalam kubur kada disiksa. Di dalam kubur awaknya kada hancur, bakar ramat di dalam kuburnya. Ulat kada makan
jasadnya kadang membusuk, itu orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid ini kawan memberi syafaat kena di akhirat kepada 70 ke 40 ke keluarganya. Nah, bila kita nih mati syahid, kita kena di akhirat kawan memberi syafaat kepada keluarga kita 70. Keluarga kita, mama kita, abah kita, dan sanak kita, sepupu kita. Nah, jadi usahakan supaya kita nih mati syahid macam-macam lah. Mati syahid ini ada nang mati syahid ini orang mati hal keadaan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita nih menuntut ilmu nih saban minggu, saban setiap malam apa nih? Malam minggu, malam Ahad nih kita berniat pulang kena, ya Allah, amun pian panjangkan umur ulun hendak menuntut ilmu pulang kena malam minggu kena. Nah, berniat gitu. Mati misalnya mati akan menuntut ilmu tah. Itu mati syahid. Di kubur tuh kada disiksa ditakuni malaikatnya, kada orang mati syahid nih. Marabuka, siapa tuh kada ditakuni malaikat. Terlepas daripada fitnah kubur. Ada juga orang mati syahid nih, orang yang mati hal keadaan terbakar awaknya. Jadi misalnya ada orang terbakar awaknya, jangan padahal mati itu mati suul khatimah. Dalam kitab disebutkan asal orang itu orang beriman mati syahid juga. Ada juga orang mati syahid nih tenggelam. Bokonyong kan bisa, atau ada bisa juga nih orang bisa bokonyong, tapi karena kalau lawasan di lautan, mati tenggelam. Atau orang mati kan bisa bokonyong banjir misalnya, hanya itu orang mati lamas tuh mati syahid juga. Nah, ada juga orang mati karena reruntuhan, jadi tukang bangunan kah, soalnya gempa bumi runtuh, menimpa dirinya mati syahid juga. Mati beranak bebinian misalnya melahirkan beranak misalnya melahirkan mati, atau masih dalam keadaan nipas mati syahid juga. Ulun ada bisi acil itu dan sanak mama sidini Fatimah binti Haji Syamsuri, sidini mati beranak. Jadi acil ulun tuh mati syahid. Jadi mudah-mudahan karena kita berkeluarga lawan acil, mudah-mudahan acil ini memberi syafaat kita kepada ulun. Nah, itu kan bagusnya bisi keluarga nih mati syahid. Nah, mati malam Jumat itu kada disiksa jadi kuburnya. Mati hari Jumat cuman ini kada kau diusahain lah. Misalnya naik ke atas tawar nang di atas Darul Huda tuh nah malam Jumat bergugur misalnya, mati misalnya tuh mati sakit, bukan mati syahid, itu bunuh diri namanya. Ini itu kada kau diusahain, memang kandak Tuhan mati hari Jumat, mati malam Jumat itu jangan kita bunuh diri. Paling amun habis umur mati bunuh diri gitu. Tapi mun kada umurnya kada sampai lagi kada mati bisa orangnya, paling-paling awak patah. Awak kripo ya Allah. Nah, itu kadang kita usahain nih menuntut ilmu kalau kita usahain. Nang mati lamas tadi jangan juga diusahain lah, cabur misalnya banyak. Ya Allah, kalau mau mati lamas tuh kada mati syahid itu bunuh diri itu. Atau misalnya di bensin ke awak cocol yang terbakar nih, itu nanya kehendak seorang nih itu bunuh diri itu. Mati sakit parut kayak dia, mati sakit parut. Nah, apakah nih sakit parut? Nah, apakah misalnya lambung atau mah lalu mati syahid juga aja. Nah, mati hal keadaan karindangan mati syahid juga. Maksud karindangan tuh kayak ini. Misalnya siapa ya lah? Mahdi misalnya. Mahdi ini misalnya naksir lawan janda kampung misalnya. Misalnya nih hendak lawan acil balo tuh misalnya. Cuman Mahdi ini menjaga harga diri, menyatakan itu kadang maksudnya tuh kadawani itu mencetnya kadawani. Bila berpapasan di acil nih tuh dekan pang nih dada, cuman tetap menjaga pandangan, menjaga daripada nang haram, kadawani mamacari, kadawani mencet. Pokoknya menjaga daripada yang haram, tapi hati ini kelindangan hendak cinta lawan acil nih tuh misalnya.
sampai misalnya Mahdi ini kering marin gitu, kada makan, kada minum, kurus awak misalnya. Dan Mahdi ini kan bagi kisah orang bingung kuitan kenapa jadi Mahdi ini bina kering kurus kering ini, lalu meninggal dunia itu mati syahid. Mati syahid tuh mati karindangan, asyik kepada perempuan itu, tapi inya menjaga daripada yang haram. Kada wani memacari, kada wani mencek, kada wani melihat dia, kada wani. Itu orang yang mati karindangan mati syahid juga. Tapi inya menjaga diri daripada yang haram. Nah, kayak itu. Termasuk dihindarkan daripada fitnah dan siksa kubur orang membaca surah Tabarak setiap malam. Nah jadilah di antara yang mati syahid di sini jar yaitu membaca 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Bila inya membaca pagi sebelum sorenya mati syahid inya. Nah, dalam keadaan mati syahid. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, ini pagi sore dibaca berarti amalan pagi sore. Sore hari itu ya imba asar, maka dia juga akan mendapatkan kedudukan seperti itu. Artinya 70.000 malaikat mendoakan sampai esok pagi. Dan seandainya mati sebelum pagi hari, bacanya asar. Mati sebelum pagi hari, entah itu jam 1 malam kan, jam 2 malam misalnya mati syahid juainya. Nah, bermula 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr itu halaman 9 ialah, nah tuh 3 ayatnya sudah ditulisakan dah, tinggal memberisi aja. Kalau barisnya kada jelas lah, ulun bacalah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu 1 ayat sih. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. 2 ayat dah. Kena kecepatan kah? Kena ulang-ulangi lah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 3 ayat itu 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr dibaca imbah tuntung sembahyang subuh dan imbah tuntung sembahyang asar. Jadi pagi sore amun hendak nyaman lagi biar buka kena Qur'annya di rumah, cari surah Al-Hasyr. Cari surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir di Google kan ada, cari. Nah, ulun-ulangilah bacanya kalau hendak memberisi. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Amalkan biarlah hari-hari insyaallah hafal. Insyaallah hafal kada lagi buku. Ini amalannya nih sekali jam baca. Pagi dibaca sekali, sore dibaca sekali. Pagi itu imam subuh, sore itu imam asar. Bila kita membaca pagi 70.000 malaikat mendoakan kita sampai sore. Bila kita sore kita membaca 70.000 malaikat mendoakan kita sampai beisukan pulang sama laman. Seandainya kita mati membaca itu mati syahid. Mati syahid. Nah, malaikat mendoakan kada gampangan. Malaikat mendoakan. Misalnya aja toleh
siapa ulama kita nang harat bana, anggaplah guru sekompol misalnya, guru sekompol nih misalnya datang ke rumah pian beelang, hanya beelang aja nih himong bana kalau kita diilangi, atau kalau usah itu kita tuh beelang ke rumah sidin, disambut sidin, dijamu sidin, himong bana kita, lalu sidin sih mendoakan kita himong saw kita nih himong benar kita didoakan wali, didoa nih malaikat mendoakan, malaikat ini kada pernah maksiat kepada Allah, kada pernah berbuat kesalahan, taat terus kepada Allah sepanjang umur hidupnya, kada pernah maksiat, 70.000 ikum malaikatnya mendoakan, kadalah kita himong. Nah siapa yang hendak didoakan malaikat nih amalkan ini pagi sore 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita seberataan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan hal keadaan mati syahid dan mati dalam keadaan nuntut ilmu, dan dilepaskan daripada siksa dan fitnah kubur, dan dikumpulkan bersama junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah.